kami siap terima firman Allah. Yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan dengan tema ketaatan. Kita sudah masuk di minggu yang keempat di bulan Januari. Minggu depan sudah Februari. Ada banyak waktu yang begitu cepat. Saudara harus belajar menghargai waktu yang begitu cepat ya. Dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18 kita akan belajar ketaatan dari jemaat Filipi. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang semangat ya. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. 1, 2 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayo semua sama-sama. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba. Dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Ini tulisan Rasul Paulus di dalam penjara. Rasul Paulus dalam penjara aja bersukacita. Dia mengingatkan supaya umat Tuhan juga bersukacita. Kenapa dia bersukacita dalam penjara? Karena ada Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di hati kita, dimanapun kita akan bersukacita. Di penjara loh, dipasung dengan Silas. Dia bisa bersukacita. Karena sukacita dalam Tuhan permanen, abadi. Saudara, nats daripada Filipi 2 ini ceritanya adalah Rasul Paulus merintis jemaat Filipi. Dan pada masa itu dia akan berangkat meninggalkan jemaat Filipi. Jemaat Filipi dirintis bukan dengan keadaan mudah. Dia dikejar, dipenjara, dianiaya. Jemaat-jemaat Filipi banyak mengalami aniaya. Banyak mengalami tekanan, banyak mengalami kejaran. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, tetap taat pada Tuhan. Walaupun banyak penderitaan tetap taat. Walaupun banyak tekanan, banyak kejaran tetap taat. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, terlebih aku di penjara sekarang. Aku tidak hadir di antaramu. Aku tidak melihatmu. Tapi doaku, aku mau semua kalian taat. Kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Agar mereka taat. Di dalam tekanan, di dalam persoalan. Hari ini juga saya sebagai hamba Tuhan. Mengingatkan semua kita. Bagaimanapun tekanan yang saudara alami. Bagaimanapun persoalan. Bagaimanapun penderitaanmu. Tidak satu pun di antara kita yang tidak punya persoalan. Tidak satu pun kita yang tidak tertindas. Semua kita ini sependeritaan. Tapi pesan Tuhan hari ini tetap taat. Tetap taat kepada perintah Tuhan. Di tengah-tengah tekanan walaupun engkau berat untuk mengampuni. Tapi kalau di hatimu ada Tuhan bicara, ampuni musuh. Taat. Lihat upah ketaatan akan ada berkat yang luar biasa. Kutanya dulu, mengampuni orang yang menyakiti kita gampang? Mentraktir makan orang yang sudah memfitnah, menggosip kita gampang? Enggak. Tapi kalau hari ini di hatimu ada suara Tuhan, ampuni dia. Berkati dia, belajar taat. Di tengah-tengah engkau kekurangan uang,
Tuhan bicara di hatimu, tolong dia. Itu nggak mudah. Kalau uangmu banyak, memberi mungkin masih mudah. Tapi uangmu kurang. Atau cukup hanya untukmu. Tapi ada di hatimu suara, berkati dia. Berkati dia, uang yang di dompetmu, berkati dia. Saya yakin itu tidak mudah. Tapi ada Roh Kudus yang membuat engkau mampu taat. Bagaimana wujud ketaatan? Yang pertama, taat meskipun tanpa pengawasan. Katakan, saya mau taat tanpa pengawasan. Coba katakan lebih semangat, saya mau taat tanpa pengawasan. 1, 2, ya. Bilang sebelahnya, aku gak perlu diawasi. Amin. Yang diawasi itu biasanya anak kecil kan? Ya, mandi, belajar, tidur. Ini sudah mau nikah pun dia masih diawasi ceweknya. Sikat gigi. Udah mau kawin pun dia masih diajari. Sikat gigi. Tidur masih diawasi. Makanya di mana-mana banyak CCTV ya, pengawasan. Di gereja ini banyak kali CCTV. Bahkan bisa tahu kami jemaat yang tidur dengar khotbah. Kadang-kadang kurang kerjaan juga di Zoom. Ini Pak, tidur Pak. Yang mana? Yang ini tidur. Makanya kalau gereja ada CCTV, payah kalian tidur. Bayangkanlah kalau seandainya engkau lagi tidur, di Zoom langsung mukamu yang muncul di situ. Pasti engkau berpikir sial ya. CCTV itu adalah pengawasan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, ada kata tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Taatlah senantiasa. Saudara, ada kata kerjakan keselamatan. Apakah untuk selamat perlu usaha manusia? Apakah untuk selamat perlu pekerjaan manusia? Tidak. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Mari sama-sama kita buka Bang. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi jangan coba-coba berusaha untuk selamat. Tidak bisa. Usaha manusia tetot gagal untuk selamat. Tidak bisa. Mau ibadah 5 kali sehari. Mau berbuat baik sebaik-baiknya seluruh dunia ini dibaikinya. Tidak bisa. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu pemberian Allah. Enggak boleh karena usaha kita. Enggak bisa. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ini final ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan ada di antara kita sombong rohani. Aku selamat karena aku udah buat baik. Aku selamat aku udah baca Kejadian sampai Wahyu. Aku selamat aku udah menolong orang. Aku selamat aku kudus gak nonton pornografi. Aku selamat karena ini. No way. Keselamatan bukan usahamu. Usaha Tuhan. Tuhan yang turun dari sorga mati di kayu salib. Usaha kita gak bisa ke sorga. Usahamu tidak bisa. Usahaku tidak bisa. Karena Tuhan tahu kita tidak bisa berusaha ke sorga. Maka dia turun ke dunia. Mengambil rupa manusia. Mencurahkan darahnya di kayu salib. Dari tangan, dari kepala. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah lewat kematian di kayu salib itulah kepastian keselamatan. Nah sekarang ada kata tadi Filipi 2 ayat 12. Pak, kenapa ada kata kerjakanlah keselamatan? Filipi 2 ayat 12. Maksudnya
setelah saudara terima Yesus, memperoleh keselamatan. Setelah saya menerima Yesus, menerima salibnya, menerima darahnya, saya diselamatkan. Setelah saya diselamatkan, saya disuruh Tuhan mengerjakan keselamatan. Apa arti mengerjakan keselamatan? Artinya Yesus yang sudah masuk di hatiku menyelamatkan aku pertunjukkan sama orang gitu loh. Aku buktikan sama orang bahwa ada Yesus di hatiku. Tunjukkan imanmu lewat perbuatanmu. Gak boleh hanya ngomong, aku terima Yesus, hidup dosa. Aku terima Yesus, pornografi, perzinahan, tanpa ada rasa tertuduh. Gak bisa. Kalau saudara mau mengerjakan keselamatan, maksudnya tunjukkanlah keselamatanmu lewat perbuatanmu. Yakobus bilang begini, iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Yakobus bilang, tunjukkanlah imanmu lewat perbuatanmu. Katakan sama-sama, saya tunjukkan imanku lewat perbuatanku. 1, 2 ya. Oh, saya memang baru capek mungkin ya, baru mengegrab, baru jualan. I understand. I love you, Sarangyo. Kalian adalah jemaat yang sudah capek bekerja. Sehingga memilih ibadah jam 8 malam. Tuhan mau tunjukkanlah imanmu lewat perbuatan. Bilang tepuk sebelahnya, tunjukkan imanmu lewat perbuatanmu. Tepuk supaya jangan diam-diam aja. Diam-diam gitu kedinginan lama-lama nanti beku dia. Tunjukkan imanmu lewat. Amin. Lebih keras katakan, kutunjukkan imanku lewat perbuatanku. 1, 2 ya. Kutunjukkan imanku lewat perbuatan. Itulah yang disebut kerjakan keselamatan. Jangan hanya ngomong, ya aku mati ke sorga. Oh ya aku mati ke sorga. Tapi orang tidak kelihatan engkau orang-orang tanda diselamatkan. Kerjakan keselamatanmu. Taat, lakukan firman Tuhan. Saat tidak ada orang, itu dikatakan Filipi 2:12. Terlebih sekarang waktu aku tidak ada. Jangan di kantor atau di usaha, di pekerjaan, di mall, dimanapun kau kerja. Karena ada bos baru rajin. Karena ada CCTV baru takut mencuri. Jangan. Takutlah Tuhan. Maka dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Maksudnya apa? Engkau takut buat dosa. Engkau takut melanggar firman Tuhan. Coba gadgetmu. Siapa yang tahu apa yang kau buka? Ayo, apa yang saudara buka di gadget? Gak ada yang tahu. Kalau saudara mau lihat situs porno bisa? Bisa, gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Ketika engkau berbuat zina, berbuat mesum, selingkuh, berkhianat, Tuhan tahu semua itu. Maka Tuhan bilang, aku omnipresent. Allah maha hadir. Maka Tuhan bilang, takutlah akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan, hormat Tuhan. Menghargai Tuhan. Bangga dengan Tuhan. Sangkin bangganya kepada Tuhan Yesus. Gak mau menyakiti Tuhan. Kapan Tuhan kita sakiti? Ketika berbuat dosa. Ketika engkau masih berbohong. Saudara, Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang yang setia, orang yang berintegritas, orang yang jujur. Orang yang sama di mulut, sama di hati, sama dengan perbuatan. Orang gak tertarik dengan khotbahku yang banyak. Orang gak tertarik dengan ibadahmu yang banyak. Tapi orang akan tertarik perbuatan saya. Apa yang membedakan hewan dengan manusia dalam bekerja? Kerbau, coba lihat, ingat. Kerbau, kalau aku lihat di kampung saya di Siantar. Di
pematang bandar. Di bandar sawah. Saya melihat itu, kerbau itu dipukul baru kerja. Dipukul baru kerja. Diarahkan, dipukul. Manusia tidak. Engkau tidak perlu dipukul dulu baru kerja. Manusia itu makhluk pekerja. Manusia itu bekerja karena kesadaran. Sampai Alkitab berkata, kalau engkau tidak bekerja jangan makan. Alkitab katakan, seorang laki-laki mau menikah, bekerja dulu baru diberkati. Karena dia memberi nafkah istri anak-anaknya. Makanya dengar anak gadis, jangan cari cowok yang pengangguran. Jangan cari cowok yang menipu. Cari yang setia. Amsal 26 dikatakan, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Katakan di hatimu, saya. Orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya. Kalau engkau sudah menikah, janganlah kau bilang saya, nggak perlu lagi. Udah kau lanjutkanlah itu. Mau yang kau nikahi pengkhianat, ya sudahlah, apa mau dibilang. Itu udah pilihanmu. Yang kau nikahi pembohong, pengkhianat. Ingat ya, kalau pacaran aja udah bohong-bohong, itulah cikal bakal pengkhianat. Ciri orang yang setia dalam pernikahan, tidak pernah bohong satu kata pun. Buat komitmen pertemananmu, kalau ada pertemanan lawan jenismu, yang mau setia karena pernikahan, komitmen. Tidak ada bohong, tidak ada password yang tidak diketahui. Jadi ketika kalian dua lagi makan-makan, di meja, si cowok bebas pegang cewek HP-nya. Si cewek juga bebas. Kalau belum bebas, jangan pacaran. Pakai password, pakai sandi. Di waktu yang sama dia main 3. Kau ditemaninya, yang sana juga disiantar ditemaninya. Di tebing juga ditemaninya. Oh Tuhan. Jangan. Karena menikah itu sekali seumur hidup. Kalau dia sudah bohong-bohong, cikal bakal mengkhianatimu. Lihat orang yang selingkuh, 1000 kebohongan. Satu kebohongan melahirkan 2 kebohongan. 9 kebohongan lahir lagi 10 kebohongan. Karena untuk menutupi kebohongan adalah kebohongan. Cari cewek yang jujur. Jangan kalian cewek-cewek ya dengar. Jangan kalian bilang hanya cowok yang selingkuh. Sejenismu pun banyak selingkuh. Cewek pun banyak selingkuh. Cewek pun bisa loh bermain 3 pacaran. Katakan 2, itu udah bahaya. Hei cowok, buka matamu. Kalau lihat cewek yang suka bohong-bohong, siapa itu laki-laki itu yang datang? Oh enggak, dia mau minjam catatan. Dia enggak kuliah kemarin. Padahal kau sedang dekat-dekat sama dia. Jangan. Saya mau katakan, cari yang setia. Apa Pak Pendeta cirinya? Tidak pernah bohong sama. Ingat, manusia menarik ke yang sama. Kalau engkau pembohong, akan datang pembohong sama. Bayangkanlah pernikahan si pembohong dengan si pembohong. Aku gak ngerti lah bayangkan ini. Kayak mana lah pernikahan ini. Membayangkan aja udah gemetar kita enggak. Si pembohong dengan si pembohong. Si drama dengan si drama. Maka pernikahan mereka melebihi drama Korea. Babak belur. Aduh Tuhan Yesus. Lebih baguslah kau jumpai si Tagor mukanya kayak Batagor. Tapi dia Tigor hatinya. Siapakah yang menemukan orang yang setia? Saya. Amin. Tapi kalau engkau mau menemukan orang setia, kau dulu setia. Jangan pula engkau bilang, aku mau yang setia Tuhan. Tuhan bilang, pembohong. Kalau kau mau mencari orang yang jujur, kau dulu jujur. Benari dulu dirimu. Baru minta Tuhan kirimkan kepadamu. Kalau engkau belum punya cowok, berbahagialah engkau. Kalau engkau belum punya cewek, berbahagialah engkau. Masih ada waktu memperbaiki dirimu ke depan. Berusahalah perbaiki dirimu dulu. Sekualitas yang Tuhan mau. Kalau engkau perbaiki dirimu, asik memperbaiki dirimu. Lihat, kualitas yang kau bangun itu, orang yang seperti itu akan datang.
Karena manusia akan menarik kepada yang sama. Dan selalu saya ingatkan kepadamu, cari dulu inner man-nya. Jangan outer man. Karena Amsal 31:30, kecantikan adalah kebohongan, kemolekan adalah sia-sia. Carilah cewek yang takut akan Tuhan. Carilah cowok yang takut akan Tuhan. Kalau cowok yang takut akan Tuhan, takut bohong. Bohong aja takut, apalagi selingkuh. Selingkuh itu banyak kali bohongnya. Oh, dari mana kau? Tugas akhir ada dengan dosen. Ingat, orang bohong itu nampak dari matanya. Maka kalau ngomong sama seseorang, matanya lihat, matanya nggak bisa bohong. Kalau orang jujur, matanya itu tenang lihat. Dari mana kau? Dari rumah si Poltak. Ngapain? Ada kerjaan PR, tugas dosen. Tenang dia. Tapi lihat orang yang bohong itu, dia nggak berani menatap orang jujur. Kalau engkau jujur, orang bohong nggak berani natap wajahmu. Karena kebohongan akan dikalahkan kejujuran. Dari mana kau? Kalau dibilang dia, udah mulai tuh, udah mulai mengarang dia. Oh ya nggak apa-apa. Dari mana? Datang tadi Namboruku dari Batam, terdampar di Belawan. Tiba-tiba di teleponnya, harusnya dia pergi ke Tanjung Balai, terdampar di Belawan. Tapi udah gini-gini dia, baru intonasi. Perhatikan ya, orang bohong lihat intonasinya. Bibir, mata, intonasi, kau tahu pembohong. 100% pembohong. Orang yang jujur dia akan tenang bilang, dari mana? Tadi dipanggil dosen, aku disuruh untuk memperbaiki sedikit, ada laptopnya rusak. Di mana alamatnya? Di sana. Dia tenang, melihatmu pun dengan tenang. Tanpa ada gugup sedikit pun. Coba lihat mata sebelahnya itu, takut gak lihat kau? Mana tahu kau punya cowok, punya cewek. Coba pandang-pandangan dulu. Coba buka dulu WA-mu semua. Coba ulang. Coba WA semua. Siapa aja coba buka. Nantilah. Putus bilang. Buka WA aja enggak berani dia. Buka WA coba ini, coba chat baca siapa chatnya. Jangan dulu. Tunggu ya. Delete. Putus bilang sama dia. Kau model enggak laku. Wajahmu sebenarnya enggak masuk hitungannya wajahmu. Udah wajah gak masuk hitungan, tingkah laku pun gak masuk hitungan. Oh Tuhan Yesus. Kalau wajahmu kurang, paling tidak karaktermu lah. Kan gitu, ya. Wajah udah gak masuk, karakter pun gak masuk. Saya mau katakan kepadamu, serius, cari yang setia. Tapi harus engkau dulu yang setia. Kedua, taat dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lihat, saya jadi pendeta meninggalkan profesi dokterku dengan banyak berkat keuangan. Jauh sekali daripada apa yang ku dapat dari gereja. Berkat uang ya, berkat yang lainnya banyak dari Tuhan. Damai, sukacita. Tapi saya tahu, sayalah diberi Tuhan di hatiku kemauan jadi gembala. Kemauan untuk jadi hamba Tuhan. Tuhan yang memberikan kemauan itu. Saudara juga sekarang ini datang beribadah. Saya percaya Tuhan yang menaruhkan di hatimu mau beribadah. Bisa aja kan pilihanmu udah capek kerja. Udahlah pergi jalan-jalan, ngopi-ngopi, nongki-nongki. Entah kemana engkau pergi. Relax. Tapi di hatimu ada kemauan mau ibadah. Itu Tuhan mengantarmu sampai duduk seperti ini. Setengah kedinginan. Yang membuat engkau mau duduk seperti ini dengan firman Tuhan. Tuhan di hatimu. Lihat Abraham. Ketika Allah meminta Abraham. Abraham persembahkan Ishak anak tunggal. Bisa aja Abraham protes. Tuhan udah lama aku nantikan Ishak. Gak salah. Tapi Tuhan bilang tidak. Aku minta persembahan. Walaupun Abraham gak ada bilang seperti itu. Tapi dia gak bilang seperti itu. Kenapa?
Kenapa Abraham rela mempersembahkan Ishak? Menyembelihnya. Dia taat. Tuhan yang memampukan dia. Roh Tuhan yang mampukan hatimu. Ingat, yang bisa mengubah manusia hanya Tuhan. Anak pendeta pun banyak narkoba. Ada. Anak pendeta pun ada yang hidupnya free sex. Hidupnya hancur-hancuran. Anak pendeta belum tentu loh. Karena pendeta gak bisa mengubah manusia. Manusia gak bisa mengubah manusia. Sehingga engkau tidak bisa memaksa pasanganmu berubah. Tapi yang bisa mengubah manusia adalah Tuhan. Tuhan yang bisa mengubah hatiku. Tuhan yang bisa mengubah hati istriku, anak-anakku. Maka saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan ubah aku. Supaya lewat perubahanku, istriku dimenangkan. Keluargaku diselamatkan. Aku tidak minta Tuhan ubah istriku, ubah anak-anakku, ubah orang lain. Tidak, ubah aku Tuhan. Kalau aku berubah, itulah mengerjakan keselamatan. Sehingga lewat perubahanku, keluarga mertuaku bisa dimenangkan. Lewat perubahanku, orang lain bisa diselamatkan mengenal Tuhan. Pusat perubahan dalam dirimu. Berhenti menuntut orang berubah. Yang ketiga, terakhir. Taat. Tanpa bersungut-sungut dan bantahan. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bersungut-sungut, salah satu dosa Israel paling besar, bersungut-sungut selain berhala, berzina, percabulan. Salah satunya adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut artinya tidak percaya Tuhan sanggup mengubah dia. Dosa besar. Ya semua dosa sama, upahnya maut. Lawan bersungut-sungut apa? Bersyukur. Bersyukur artinya percaya Tuhan sanggup mengubah. Sebagaimana keadaanmu saat ini, bersyukurlah. Ketika saudara bersyukur, terima kasih Tuhan aku dipecat dari pekerjaan. Terima kasih Tuhan, si Prengki memutuskan aku. Terima kasih. Padahal sudah banyak kado ulang tahun dirasakannya. Terima kasih Tuhan. Mungkin kau nangis diputuskan si Prengki. Aku percaya kau akan berikan pengganti Prengki. Lihat, ketika engkau bersyukur, engkau percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan. Ketika engkau bersyukur, kuasa Tuhan turun. Kuasa Tuhan turun tanpa kau sadari. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah di hatimu timbul perasaan, Tuhan sediakan kepada orang yang mengasihi Dia. Tuhan sediakan kepada orang yang percaya. Tuhan sediakan kepada orang yang bersyukur. Itulah Rasul Paulus dalam penjara ingatkan jemaat Filipi. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersukacita senantiasa. Jangan mengeluh. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam Tuhan Yesus. Saya mengajak hari ini, bagaimanapun penderitaan, bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Hiduplah tanpa mengeluh. Hiduplah tanpa bersungut-sungut. Lihat, kalau engkau hidup bersyukur, maka engkau melihat pertolongan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.